Makasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita semua hadir di Menara 165 ISK. Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokah. Doa saya mudah-mudahan ada sister building, ada building kembar nanti. Ini kan udah pakai nama Allah di atasnya kan? Besok pakai nama Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nanti bikin lagi. Nama gedungnya nama Yusuf Mansur, Mas Agung. Insya Allah siapa tahu ya kan. Amin ya nggak? Mimpi aja dulu. Baik pemirsa, kita lanjutkan ya pembahasan tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Tadi ketika off air ada sahabat yang bertanya kepada saya dengan izin Allah, Ustadz, hidup saya selalu kekurangan Pak Ustadz. Gimana sih caranya supaya bisa gitu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan? Sebenarnya Sayyidul Istighfar ini juga bisa untuk segala apa kekurangan yang kita rasakan. Kalau dibaca benar-benar pagi sore dan tidak berbuat maksiat yang baru, yang udah. Tidak berbuat dosa yang baru, yang udah. Insya Allah hidup bakal naik senaik-naiknya. Baik pemirsa, kemarin kita baru membahas sampai ana abduka, betul ya Mas Agung ya? Saya tuliskan ulang dulu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ini dia redaksi dari Sayyidul Istighfar. Ana abduka, ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma, zikir itu ya pemirsa kayak pakaian dalam, jangan sampai nggak dipakai. Ya, wajib banget judulnya. Walaupun tidak ada dosa kalau kemudian kita tidak melakukan, tapi ini wajib itu wajib orang Betawi gitu loh, kudu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Kira-kira sampai sini kemarin saya sekedar mengingatkan kembali bahwa kita kayak merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan suka datang ke orang tua gitu ya. Terus kita ngelendot sama dia gitu kan. Kan babanya baba saya kan itu, baba kan baba saya gitu, atau situ kan mbak saya, atau situ kan emas saya, atau situ kan teman terbaik saya. Nah, ini kita mengucap ini langsung kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Kita mau ngasih tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan Sayyidul Istighfar ini bahwa kita tidak mencari yang lain, kita tidak butuh yang lain. Kita tidak bersandar kepada yang lain. Kita tidak berharap pertolongan kepada yang lain. Dan kalimat ini adalah kalimat yang Allah sangat suka. Allahumma anta rabbi. Para pelajar pengen beasiswa, Sayyidul Istighfar keren banget. Seolah-olah ngomong begini loh, ya Allah, aku gak nyari duta besar negara manapun. Aku gak nyari menteri pendidikan, gak nyari menteri ristek juga, gak nyari presiden.
Aku nggak nyari rektor-rektor. Aku nggak butuh siapapun untuk aku bisa kuliah di luar negeri ya Allah. Bisa kuliah S1, S2, S3 ya Allah. Aku hanya butuh Engkau. Allahumma anta rabbi. Hanya Engkau yang bisa memberikan aku beasiswa. La ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan beasiswa kecuali Engkau. Ini sekedar merimain Mas Agung ya. Episode kemarin, ini lanjutan Sayyidul Istighfar. Buat mereka yang pengen jodoh, ya, buat mereka yang pengen kemudian punya suami, punya istri, ya, kalimat ini ya menafikan urusan yang lain. Bukan karena wajahku, aku nggak bisa kawin atau bisa kawin, aku bisa nikah atau nggak bisa nikah. Bukan karena usiaku, bukan karena aku ini punya kerjaan atau tidak, bukan karena aku punya duit. Tapi karena Engkaulah Tuhanku ya Allah. Rabbi di sini di urusan jodoh adalah Engkaulah Tuhanku yang bisa mencarikanku jodoh. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa mencarikan aku jodoh. Urusan rumah, Allahumma anta Rabbi ya Allah, Engkaulah yang bisa merumahkan aku gitu. Urusan kerjaan ya Allah, anta Rabbi, Engkaulah yang bisa ngasihku pekerjaan. Urusan nagih utang ya Allah, cuman Engkaulah yang bisa nagihin utang aku lah, aku nggak bisa loh. Aku datang tuh selalu dia tuh nutup pintunya. Aku SMS nggak dibalas, aku telepon nggak diangkat. Anta Rabbi, Engkau aja deh yang nagih gitu. Ya. Khalaqtani, ini kha ya, titiknya nggak terlalu kelihatan. Khalaqtani, Engkaulah yang sudah menciptakan aku ya Allah dengan segala kekuranganku, dengan segala kelemahanku. Ana abduka, aku nih hambamu ya Allah. Keren. Siap Pak, saya anak buah Bapak, kayak gitu kan. Siap Jenderal, saya anak buah Bapak, siap terima perintah gitu. Anak abduka. Baik Pak, saya mah pesuruh Bapak, suruh kanan-kanan, suruh kiri-kiri, suruh ke belakang. Baik Pak, saya konstituen Bapak misalkan gitu. Ini anak abduka. Ini mengibarkan bendera bahwa kita ada di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Anak abduka. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita kemudian mengatakan kepada Allah bahwa dengan segenap kekuatanku yang ada, aku insya Allah akan berjalan kepadamu, menuju dirimu, berada di dalam perjanjian denganmu ya Allah. Nah ini saya bilang kemarin pemirsa, ini harus benar koridor ini. Jangan hujan dikit katanya mastata'tu, katanya akan berjuang sekuat tenaga, hujan dikit nggak jadi ke masjid. Tunjukin dong komitmennya. Geledak-geledek ya, geludak-geluduk, pakai payung, jeder, berangkat. Allah senang, oh hambaku benar. Siap. Terus dia perintahkan gak tanggung-tanggung, malaikat Mikail turun didampingin ama ya Sayyidul Malaika atau Qaidul Malaika atau Imamul Malaika, yakni Jibril. Jibril temenin Mikail. Urus urusan rizki yang diminta sama hambaku. Kenapa? Karena dia benar. Mastata'tunya benar. Baru ngirim aja barang dikit, udah nggak puasa, capek katanya, aus, lelah. Mastata'tunya mana? Mending kali target satu hari 10 juz, target satu hari cuma 1 juz. Katanya mastata'tu. Tapi baru mata kriap-kriap dikit aja, dia malah ngalahin Qur'annya, ya, menangin punggungnya, dia rebahan. Mana mastata'tunya? Disebut mastata'tu adalah ya berjuang dong, supaya jadi pemenang kan berjuang, mastata'tu. Nah, sampai sini dulu, nanti kita lanjutin Mas Agung ya. Kita gedein di segmen berikutnya. Ya silakan Mas Agung. Masih ada waktunya? Oh masih ada, silakan. Oh masih ada? Masih ada. Oh kirain udah begini belum ya? Pemirsa kalau ada yang mau nanya boleh loh ya. Kalau ada yang mau nanya lewat. Sudah ada yang mulai dikirimkan ini kayaknya. Sudah dimulai di Instagram dulu, ya. Apa segala macam. Nih pemirsa, saya jadi ingat masa-masa sulit saya. Pada saat masa-masa sulit ada satu orang kawan ngomong ke saya begini. Sof, udah sih hajar tuh pakai Sayyidul Istighfar. Jangan istighfar biasa ente, karena dosa ente juga nggak biasa. Saya bilang, iya bener juga. Dosa kita bukan dosa biasa. Karena itu istighfarnya jangan istighfar biasa. Coba sih Sayyidul Istighfar baca
Istighfar baca. Setiap kali baca, dia cerita, pakai nafas yang benar, pakai pemahaman yang benar, pakai perasaan yang benar, minta dikasihani betul sama Allah, minta diperhatiin betul sama Allah, minta disayang sama Allah. Coba deh, nanti insya Allah kamu bakal dapat pertolongan. Saya kemudian ngedawamin tuh Sayyidul Istighfar, yang dalam tanda petik wajibnya tuh 1 kali pagi, 1 kali sore. Ya, itu yang kemudian Rasulullah bilang, siapa orang yang membaca Sayyidul Istighfar pagi dan sore, maka dia min ahlil jannah. Dia itu berhak atas surga. Nah, surga di dunia buat mereka yang punya utang apa? Hah? Surga di dunia, ya. Siapa yang kemudian baca Sayyidul Istighfar, kata Rasulullah, maka dia min ahlil jannah. Min ahlil jannah. Dia berhak mendapatkan surga, berhak mendapatkan kesenangan, berhak mendapatkan kebahagiaan, berhak mendapatkan kenyamanan, berhak mendapatkan ketenangan, surga. Surga buat mereka yang belum punya jodoh apa? Jodohnya dapat suami atau istri. Surga buat mereka yang punya utang, kebayar, betul nggak? Lunas. Ini surga dunia. Surga buat mereka yang kehujanan, kepanasan, tangan hitam. Tangan hitam nih pergelangannya karena nggak pakai sarung tangan. Surga dia apa? Surga dia dapat mobil, ada AC-nya, Allah, adem. Surga buat mereka yang masih ngekos, ngontrak. Apa surganya? Rumah itu bisa dimiliki sama dia atau dia dapatnya lebih besar. Surga buat sepasang suami istri, ya. Surga buat sepasang suami istri. Apa surganya buat dia? Anak keturunan Allah. Enggak 1 lagi, 13, ya kan? Banyak nih, 1, 3, 4. Banyak bener gambarnya, 5. Ini berapa? 5. Ini surga buat dia, betul gak? Surga buat mereka yang tidak punya makanan. Ya makanan. Artinya surga itu apa? Secara surga itu di dunia adalah apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda perlukan, apa yang Anda inginkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum, bagi kamu kata Allah, kalau kamu dapat surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kamu mau apa? Aku kasih surga. Surga itu adalah apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan sejak di dunia ini. Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya dari Sayyidul Istighfar, ya. A'udzu bika min syarri a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Indah betul kita salah, tapi kita berlindung kepada Allah. Kalau kita berbuat salah sama manusia, mana mau dia ngelindungin? Yang ada maunya nangkep.
menghukum. Iya. Hah? Dicari-cari kita. Hah? Tapi kalau sama Allah, kita disuruh pulang. Sini, aku ampuni kamu. Allah. Bapak ibu nggak akan seperti saya juga kali rasanya kalau bukan pendosa gitu. Kalau saya kan pendosa nih, banyak dosanya. Jadi ngedenger yang begini nih, gimana gitu? Allahu Akbar. Hah? Kayak gini loh, kita yang punya utang tapi Allah yang bayar, kayak gitu tuh. Tapi kok nggak mau gitu loh dibayarin itu loh. Siapa yang nggak mau tat lah, kalau lo dipanggil sama Allah nggak mau, itu namanya nggak mau dibayarin. Kalau disuruh sama Allah nggak mau, berarti nggak mau dibayarin. Nah. Kita suka ngomong kemana-mana kalau nggak ada kerjaan. Ada nggak sih lo relasi buat anak gua nih, buat ponakan gua atau buat gua sendiri, buat saya gitu. Lo mau kerja lo, ada nggak orang dalam? Allah bilang, aku yang punya langit dan bumi lo. Sini, gak mau. Kalau ada tamu agung, tamu mulia, tamu yang besar datang, nggak ada ibu-ibu yang nggak repot, pasti repot. Masak, bebenah, ditata-tata ulang itu rumah, biar cakep tuh rumah. Begitu nanti datang tamu agung, tamu besar, tamu mulia, kita nggak malu. Tapi kok nggak ada malunya kalau Allah datang? Boro-boro bebenah, bangun aja deh, nggak perlu bebenah, bangun aja. Nggak perlu bebenah, nggak perlu ngecat ulang, nggak perlu pemirsa, pasal bangun aja. Sholat gitu malam 2 rakaat. Coba, emang kita suka nggak adil sama Allah. Kita di Sayyidul Istighfar ada kalimat di mana kita meminta perlindungan. A'udzubika. Dari apa kita minta perlindungan? Dari keburukan yang kita buat sendiri. Disinilah emang gak sama Allah sama kita. Pasti gak sama. Dia Khalik, kita makhluk. Dia pencipta, kita yang diciptakan. Kan lu yang bikin. Nah kalau mak-mak kita gitu, lu tanggung jawab dong gitu. Tapi kalau Allah enggak, aku yang tanggung jawab. Wih, keren. Masa nggak mau sih? Masa nggak kangen sama Allah? Nih yang pada udah sholat asar nih, ngedengar kayak begini. Kalau saya zaman dulu belajar Sayyidul Istighfar, saya kangen, pengen buru-buru maghrib, pengen sholat. Bukan gue pengen buka, pengen sholat. Ya Allah, lama banget sih subuh gitu loh. Pengen ketemu sama Allah. Saya yakin dah ibu-ibu bapak ini, terutama pendosa lah. Ini kalau ngomong dari sisi pendosa, ini ini mah sorga nih. Sayyidul Istighfar sorga. Kita bisa loh nggak dilihat sama orang. Waduh, orang masih ingat dosa kita yang lama. Allah bilang apa? Sudah, rahasiamu sudah aku tutup. Jangan kau buka lagi. Wih. Masya Allah. Nih ngomong begini aja rasanya kangen. Kita pengen duduk, kita pengen zikir. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Wah, bisa berlinang air mata tuh. Benar. Ana abduka ya Allah. Aku ini hambamu ya Allah. Masa iya engkau tega ya Rabb? Makhluk lemah kayak begini engkau masukin ke nerakamu. Masa engkau tega melihat aku susah ya Allah? Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Iya dah, bismillah, saya mau deh jadi hamba yang baik, mau jadi hamba yang benar. Enggak ngegedein lagi usaha, enggak ngegedein lagi dagangan, enggak ngegedein lagi kerjaan, enggak ngegedein lagi rapat, ngegedein engkau ya Allah. Panggil lagi aku ya Allah, panggil lagi aku ya Allah. Hayya 'alas shalah, berangkat salat. Allah. Kita yang bikin ulah, kita berlindung sama Allah, udah sama Allah lindungin, dan Allah selesaikan masalahnya. Apa kata Allah? Kamu di belakangku, kata Allah. Aku yang ada di hadapanmu.
Aku akan selesaikan semua urusanmu. Allah. Keren banget. A'udzubika min syarri ma sana'tu ya Rabb. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku lakukan. Lihat teksnya ada minta perlindungan dari keburukan orang, enggak kita sebut di Sayyidul Istighfar. Karena konsentrasinya adalah kesalahan kita. Gara-gara dia nih, nggak ada di sini. Gara-gara dia nggak ada, nggak disebut. Di sini hanya menyebut kesalahan kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Mati-mati semut tuh ngegigit kira-kira begitu. Kita salah nginjek kali, gitu. Jalan nggak hati-hati. Akhirnya semut nginjek kira-kira gitu. Jangan malah nyalain semut nih bego nih. Oh, punya mata nih. Kita nyalain nyamuk, padahal yang salah kita. Banyak perabotan, betul nggak? Kita nyalain nyamuk banget nih. Nyamuk pada ketawa. Kamu tuh spray udah 7 bulan, sampai warna berubah, warnanya sesuai iler. Lah, gimana nyamuk nggak pada datang? Ya, lihat di sini indah banget Mas Agung, tidak menyalahkan orang lain dan tidak mengingat juga tidak menyebut kesalahan orang lain. Yang disebut adalah ma sana'tu. Sudah, ini semua kesalahanku ya Allah. Tapi gitu, ampunin aku dan tolong lindungin aku. Dengan mengucapkan ini kita seolah mengerti akan apa akibat yang akan terjadi. Kita paham. Karena kita paham, ya apalah lagi yang kita lakukan kecuali kita nerima aja. Tapi kita berlindung kayak begini ya. Kita kayak berlindung gitu di balik Allah. Begini ya. Terus kita minta sama Allah, ya Allah tolong beresin masalah saya ya Allah. Sementara kita berlindung gitu. Kalau kata orang Sunda mah nyalindung. Tapi bukan nyalindung ke pamajikan gitu. Tapi nyalindung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kayak berlindung. Nanti yang ngomong siapa? Yang ngomong Allah gitu. Yang ngadepin siapa? Yang ngadepin Allah. Yang bayarin siapa? Yang bayarin Allah. Kayak gini pemirsa. Kita minta perlindungan sama Allah gitu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Di sini ayo gitu di belakang. Udah gue ceramahnya di balik sini dah. Enggak kelihatan sekalian. Lah kalau Allah yang ngomong lain loh. Kalau Allah yang ngomong, kata Allah gini, udah kamu tidak usah nagih dia. Tapi Allah yang ngomong, udah diem itu. Kalau Allah yang ngomong, kamu pinjemin dia, pinjemin itu. Kalau Allah yang ngomong, kamu bawain buat dia, bawain itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, masih lagi ditambah apa? Abu ulaka, asik. Abu ulaka, kita kan dulu nggak pernah mau ngaku nih. Abu ulaka, apa yang diakui? Yang pertama, bi ni'matika alayya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Yang pertama kita akuin adalah segala nikmat yang sudah Allah berikan buat kita semua. Sampai sini pemirsa yang dirahmati Allah, pemirsa yang budiman, penikmat damai Indonesiaku. Sebagian sedang berjuang pulang kampung, sudah ada di jalan-jalan. Jangan sia-sia, banyakin sholawat, banyakin zikir. Jangan lupa sedekah di perjalanan, terlalu banyak kemungkinan celaka, betul? Berlindung kepada Allah. Jadikan masjid-masjid bukan cuma tempat istirahat dan buang air kecil, tapi tempat munajat kepada Allah. Bahwa perjalanan masih separuh, masih sepertiga, masih 2/3 lagi, kira-kira begitu. Di sini ketika kita mengakui segala nikmat kita, kita juga jadi adem jadi orang. Ibu punya satu teman, ya Allah, ini teman-teman benar, teman dekat, tapi subhanallah,
Ngeselin ibu banget. Ngeselin bapak. Yang salah siapa? Yang dilaporin ke Polda Jatim siapa? Lah yang salah siapa coba? Tapi kalau saya ngomong yang salah siapa, oh berarti saya nggak mengakui dong punya salah. Kan salah itu bukan berarti salah A, bisa jadi salah saya B. Munculnya jadi C. Paham bu? Kita mati-mati punya tetangga buruk. Coba ingat-ingat. Kayak gimana lo sebelum pindah gitu. Waduh sebelum pindah kita kayak jagoan aja ya, nggak ingat sama tetangga, nggak apa. Nah wujudnya adalah tetangga baru di komunitas yang baru. Itu adalah wujud puluhan tahun ada tetangga kita yang sakit. Jadi saya menikmati saja. Mau punya salah kok. Tapi kalau salah sebagai yang dituduhkan enggak. Kalau emang mau nipu mah gampang, saya gelar sorban aja, saya bawa lari duit ibu nggak ada yang paham. Lah ngapain yang ada sertifikatnya? Jadi ada orang Pak bikin proyek, datang ke saya kayak Pak Ari dah begitu, kan banyak nih komunitasnya. Datang nih ke Pak Ari saya boleh nggak jualan? Masa Pak Ari bilang enggak? Saya juga begitu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf, saya boleh nggak jualan? Lah boleh, silakan jualan. Lah saya ceramah bukannya jualan. Ya saya bagian ceramah. Di kemudian hari proyek itu belum berjalan juga beda sama penipuan. Gagal, belum jalan, gak berhasil, beda dengan penipuan. Itu pun saya tanggung dengan izin Allah. Saya bayar, saya kasihan sama jemaah, saya bayarin balik. Tapi gak akan menyelesaikan klarifikasi modal kayak begitu. Lah itu Ustadz klarifikasi, depan sekalian gue di TV1. Sekalian ngomong, enggak lah, saya masih Ustadz Yusufnya Anda semua insya Allah. Tegur aja kalau saya salah. Kan saya udah bilang kalau emang ada yang merasa ketipu sama saya di Instagram saya Yusuf Mansur New. Saya udah bilang kalau emang ada yang merasa ketipu sama saya, laporlah ke saya. Jangan lapor ke orang, ntar digoreng. Kalau lapor ke orang mah lapor ke saya. Orang saya di TV1 ada, tiap minggu ada. Tinggal tongkrongin aja, tunjuk aja, jeder gitu insya Allah. Nah, betul nggak? Nah, jadi begini, kita menikmati ini. Maka Mas Agung, ketika saya kemudian mengeluh tentang 1-2 teman yang melaporkan saya ke Polda Jatim, melaporkan saya ke Barreskrim, saya sekaligus berpesan kepada kawan-kawan OJK dan BI yang hari ini melihat, kawan-kawan MUI yang hari ini juga melihat, kawan-kawan kemudian dari APLI yang hari ini melihat, sebaik-baiknya klarifikasi dari Barreskrim Mabes Polri. Kalau mau nanya saya salah apa enggak, ke Barreskrim Mabes Polri nanyanya, jangan ke saya, karena saya udah disidik. Udah disidik, udah Pak, udah kayak pesakitan saya di BAP. Tapi saya terima. Yang penting saya jelaskan, bukan salah saya, bukan begini, bukan begitu. Nah, klarifikasi yang paling terbaik beliau. Itu ada Pak Arfan namanya penyidiknya, ada Pak Wiranto namanya penyidiknya, ada Bu Eha namanya penyidiknya. Silakan ke sana klarifikasi. Tapi urusan saya adalah saya minta ampun kepada Allah karena mungkin saya ada salahnya. Saya yakin begitu saya kemudian bersih, orang itu nanti menjadi sahabat paling setia saya, insya Allah. Kembali lagi, terima kasih atas kebersamaannya pemirsa. Kita lanjutkan sampai di kalimat Sayyidul Istighfar, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku ya Allah mengakui atas semua nikmatmu kepadaku. Saya mengatakan kepada pemirsa semua, jika Sayyidul Istighfar ini dipahami dengan betul, akan mendatangkan ketenangan. Contoh, tadi dengan izin Allah saya menyebut tentang sahabat. Tapi kan ketika kita menyebut sahabat yang ngeselin, yang bikin kita kemudian menjadi bermasalah, kita lebih melihat nikmat Allah. Lihat ya, dibanding satu orang itu, ini satu aula atau satu ballroom ISQ aja nih, Menara 165 ini aja jumlahnya udah ngalang-ngalin jumlah itu gitu. Jadi bagaimana mungkin kita mengingat perbuatan satu orang? Saya ketika ngelihat senyuman seorang kakek, Ustadz, cucu ana mau foto sama antum. Udah selesai tuh urusannya masalah. Kenapa? Lah, saya harusnya lebih melihat senyuman dia. Dibanding makian orang, cuman satu mulut kok.
Kayak gitu loh. Jadi ketika kita bersyukur pada Allah dan bisa menyebut nikmat-nikmatnya, jadi kira-kira beginilah, Allah ngasih kita kertas. Kamu mau komplain, kamu tulis dulu deh, nikmat apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Akhirnya gak sempat nulis komplain. Karena yang ada apa? Kebaikan, 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 nikmat, nikmat, nikmat. Lalu Allah datang lagi. Ada tempat untuk komplainmu itu? Gak ada ya Allah. Selesai. Selesai. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Makanya kan kata Allah apa? Jangan kebanyakan ngelihat bintang di langit. Lihat tuh di ICU yang udah pada mau dipotong tangannya, dipotong kakinya, yang udah megap-megap, udah tinggal sakaratul mautnya doang, tapi nggak ada orang di samping kanan, samping kirinya. Lihat mereka-mereka ya Allah, ya nggak, yang tidak punya rumah sama sekali, boro-boro tempat tumpangan. Lihat mereka-mereka ya Allah yang begini, yang di bawah kita. Sehingga akhirnya yang terucap apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui ya Allah, tapi ini bukan ucapan biasa, ucapan yang sebenarnya. Jangan sampai kalimat doang nih. Ibu-ibu bawa bapak bangun tidur, mobil hilang. Mobil hilang nih, bangun tidur. Yang keucap apa? Yang keucap apa? Di situ ditentukan tuh kita beriman apa tidak. Begitu bangun tidur, mobil hilang, waduh subhanallah, ucapannya dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ya kita udah pakai mobil 4 tahun. Kalau hari ini Allah ambil, nggak apa-apa. Wah, Allah kan menanti nih omongan hambaku apa nih, iya kan? Dikasih suami yang ada perubahannya, dia punya sikap, sifat, kalimat, tata krama, pembicaraan. Tapi itu terjadi di tahun ke-14. 14 tahun ke belakang, suami aman, nggak apa-apa. Di situ dilihat. Betul nggak? Ada orang bu yang dari awal lahir dia pernikahannya, suami nggak ada ajinya sama dia. Lah ibu nih baru tahun ke-14 aja batuk-batuk tuh suami. Begitu ke suami, istri baru cerewetnya baru-baru ini aja. Mungkin ada yang dirasa kali, dia nggak bilang sama kita. Alih-alih kita marah sama dia, kita pelok dia. Alhamdulillah masih dimarahin. Apa ini pelok-pelok gitu? Tapi kita pakai hati kita pelok. Kita tanya istri kita, ada siapa sih yang ngeganggu gitu. Iya sih, ini hati lagi sumpek banget. Kenapa? Masa saya diledekin, katanya suami kamu gak bisa beliin kamu emas katanya. Oh emang. Jadi kamu nyesel punya suami kayak saya? Nyesel sih enggak. Cuman kenapa sih punya suami miskin gitu. Nah, tadi katanya nggak nyesel. Tadi ngobrol. Subhanallah, malam itu menjadi malam terindah. 2 minggu kemudian positif. Nyengir aja Bible. Alhamdulillah, nikmati aja udah. Begitu bocor lihat jendela, ya nggak? Jendela masih rapet, betul nggak? Begitu mobil spionnya jeder ditabrak sama angkot, lihat spion yang satu masih ada, gitu loh. Itu dia abu'u laka bi ni'matika alayya. Jangan ngelihat yang tidak ada. Ini kayaknya nggak sempurna nih kalau nggak ada kerupuk. Kerupuk, nyarinya yang nggak ada. Ini apa-apaan ini makanan ini kayak nggak ada garamnya. Ya Allah. Apa tidak bisa kita bersyukur kepada Allah, ya kan? Dianterin minuman sama seseorang, kita minum, subhanallah, ini minuman, Allahu Akbar, sedap benar. Ya Pak, makasih ya Pak, selamat menikmati, assalamualaikum. Dalam waitersnya mempersiapkan kita makan. Terus kemudian
Istri nanya, emang minuman apaan Pak? Coba jajal makan begitu makan, Masya Allah, Akbar, pahit amat. Itu tanda mulut kamu masih ada rasa. Coba kalau mulut kamu hambar, manis nggak kerasa, pahit nggak kerasa, asam nggak kerasa, apa nggak kiamat tuh? Allahu Akbar iya. Tapi Papa kenapa tadi bilangnya begitu? Papa kan nggak bohong. Papa cuma bilang Subhanallah, Allahu Akbar nih minuman. Papa nggak bohong. Papa nggak mau dia tersinggung karena minum yang dia bikin pahit, yang dia bikin sepet, dia salah naruh kali, Dia pikir air gula atau air lada. Abu ulaka bini matika alaiya, adik-adik kesel sama guru, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dek kesel sama guru lah, guru kan 13. Guru ada 16. Kamu kesal sama guru satu aja juga rungsing amat sih. Lihat aja yang 12. Abu ulaka binikmatika alaiya. Apalagi bisa mengingat, saya sekolah. Sudah selesai. Jangan berisik jadi orang. Jadi orang jangan berisik. Abu ulaka binikmatika alaiya. Kemudian bait berikutnya, wa abu'u bidambi, Masya Allah. Habis kemudian mengakui segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita mengakui dosa kita kepada Allah. Kayak Nabi Adam apa ingat dosanya setan? Enggak. Nabi Adam ingat itu kesalahannya setan? Enggak. Nabi Adam ingat itu kelakuannya setan yang membuat dia menjadi terlempar dari sorga? Enggak. Apakah Nabi Yunus juga di dalam perut ikan nyalain mereka yang semua ada di perahu? Apa kata Nabi Yunus? Kalau mereka itu tidak mencemplungkan? Enggak ngomong macam-macam. Nabi Ibrahim ketika masuk ke dalam api, apa dia nyalain Namrud? Enggak ada yang disalahin. Semua doanya apa? La ilaha illa anta, ya subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah begitu aja. Udah begitu aja. Adem dah. Saya Bu ya, kalau ada orang jahat sama saya, berbuat buruk sama saya, tapi saya tahu orang itu pernah berbuat baik sama saya, maka itu mencukupkan saya untuk mempersilahkan dia memperlakukan saya apa saja terserah dia. Ustadz, nanti petren ente jadi turun, omsetnya jadi turun, orang gak cinta lagi sama ente. Tuhan aneh sama Allah sih. Tuhan aneh sama Allah. Apa ya gara-gara orang sebel sama saya, petren saya jadi turun. Ibu sebel ya, ibu disebelin sama orang-orang satu kampung. Apa iya warung ibu jadi sepi? Kalau ibu berpikir ini gara-gara orang kampung jadi sebel, ibu malah jatuh jadi dosa syirik. Bahwa rizki tergantung orang kampung beli jadi punya rizki, orang kampung gak beli jadi gak punya rizki. Bahaya. Urusan petren laku gak laku urusan saya sama Allah, bukan ada urusan perlakuan manusia. Tapi kamu Ustadz lagi ngurus izin imani itu di OJK. Nanti OJK bilang kamu bermasalah Ustadz Yusuf, jadi kami tidak bisa memberikan. Ya kalau emang itu keputusan yang terbaik dari pemerintah, nggak apa-apa. Lah saya mah pengen berbuat baik sama negara, pengen berbuat baik sama bangsa, pengen berbuat baik sama negeri. Yang diberbuat baikin nggak mau kan nggak apa-apa juga. Ya saya tinggal pulang aja ke rumah, ngomong Aisyah lagi. Yang diajak dagang pada nggak mau. Yang diajak usaha pada nggak mau, bawaannya seuzon aja, ya udah. Saya ngopenin aja si Kumi sama si Kun, saya ngopenin aja Wirda lagi. Alhamdulillah. Allah bilang kali supaya saya istirahat, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa gitu loh. Ustadz kalau nanti dilaporin ke Polda Jatim, Polda Baris, yang penting nggak ada orang mau manggil kamu lagi, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. Toh saya di rumah banyak yang memanggil dengan panggilan sayang, Pak, Papa dari istri. Oh itu cukup. Itu cukup. Aisyah gelendot di kaki saya, itu cukup. Abu ulaka binikmatika alayya. Yang penting kemudian akui dosa. Saya ngakuin kok dosa. Di Instagram poll saya katakan bahwa saya salah, saya berdosa. Maka tunjukkanlah kesalahan saya, tunjukkanlah dosa saya. Bila mana ada yang dirugikan, dengan catatan betul loh ya, tidak ada pemerasan di dalamnya,
Tidak ada nawaitu jahat dan menjatuhkan. Hati-hati, musuh kita banyak. Saya suka bilang jangan salah milih musuh. Nanti orang lain cuci tangan bersih karena nggak perlu ngejatuhin kita, karena kita jatuh menjatuhkan sesama kita. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua bisa ngakuin dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu bait lagi setelah yang berikut ini. Tinggal satu baris lagi. Ya, kita selesaikan sekalian. Terima kasih masih bersama Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bait terakhir adalah permintaan. Oh, Masya Allah. Permintaan. Allahu Akbar. Setelah kita puji Allah banyak banget, panjang banget, permintaannya segini doang nih. Permintaannya segini. Faghfirli, udah segini. Ini doang. Kalau bahasa Inggrisnya kulo nyuwun ngapuro. Itu bahasa Inggris itu. Aku harus minta ampun wae lah gitu. Ya mas, minta ampun wae gitu. Faghfirli segini doang nih, ini doang. Intinya ini. Faghfirli ya Allah. Tapi kan kita udah belajar tuh berepisode-episode di Dhamma Indonesia aku. Yang terlambat ngikutin seri tentang istighfar, silakan dibuka-buka, mungkin ada yang upload di YouTube barangkali. Karena ternyata faghfirli tidak sesederhana aku minta ampun, tidak Pak. Saya sudah bahas itu. Di sini juga aku minta dirubah, ini juga pengertian aku minta diperbaiki, ini juga permintaan aku minta diganti, aku minta dilindungin. Segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan, kita inginkan terkandung di kalimat istighfar. Faghfirli juga berarti hibur aku. Faghfirli nih. Makanya lo orang suka kesel gitu ya, istighfar itu minta dihibur gitu loh. Minta dihibur sama Allah. Faghfirli. Minta apa lagi? Minta digedein rasanya, minta digedein motivasinya. Faghfirli. Minta dikasih yakin sama Allah, itu juga faghfirli. Minta dimotivasiin sama Allah, dikasih semangat sama Allah, itu juga faghfirli. Nah, buntutnya adalah bukan permintaan, buntutnya lagi-lagi pujian. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Perhatikan redaksinya pemirsa. Ujungnya kembali lagi bukan doa, ujungnya adalah pujian. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghibur, memotivasi, mengganti, mengubah, memperbaiki, ya. Yakni juga mengampuni dosa, kesalahan, kejahatan, keburukan, kemaksiatan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Perhatikan ya pemirsa, indah betul kan? Kalau ngangkat tangan tuh jangan langsung to the point gitu loh. Ya Allah nih jerawat nih gitu. Jangan langsung begitu. Puji dulu Allah. Makasih ya Allah, Engkau memberikan aku dua mata yang indah. Makasih ya Allah, Engkau memberikan aku dua bibir. Coba kalau bibir tiga, gimana ya ceritanya? Makasih ya Allah, Engkau masih memberikan aku lidah. Lihat ya, masuk, keluar, masukin lagi. Terus bilang sama Allah, makasih ya, masih memberikan aku lidah. Makasih ya, memberikan aku kuping. Sebut terus, abu'ula kabini mati kaleh, bersyukur terus. Akhirnya apa? Malu dia minta jerawatnya supaya hilang. Kenapa? Terlalu banyak ya hal-hal lain yang belum aku syukuri gitu. Subhanallah. Wa abu'u bidzunubi wa abu'u bidzambi. Di sini bersyukur, di sini bertobat, baru kemudian minta. Ya. Ibu bapak biasain tuh pemirsa ya. Doa begini modelnya. Jangan begini doa nih. Ya Allah, kesel banget saya sama anak saya ini, bandelnya, ampun gitu. Tolong ya Allah, urusan Engkau lah, ngebenerin anak saya ini menjadi pinter. Jangan begitu. Itu doa yang ada tambah kesel kita.
Doanya diayun pakai gini, anta Robbi, sebut dulu ya Allah. Makasih ya Allah. Yang lain gak punya anak, saya punya 5. Allah. Dari 5 nih, atuk doang yang masalah. 4 mah alhamdulillah, nyenengin badan, nyenengin hati, nyenengin pikiran. Ya Allah, yang lain gak pada punya anak. Saya begitu hamil, begitu nikah, 4 bulan nikah, langsung punya anak. Saya mau cerita nih ya Allah ya, anak yang pertama lancar tuh persalinannya, ada rizkinya. Anak yang kedua juga lancar, ada rizkinya. Bacain dulu kira-kira 4 lembar halaman folio gitu. Baru halaman kelima, ya Allah engkau kan tahu anakku ini lagi bermasalah. Katanya dia nyolong, katanya dia nyuri. Aduh, hati saya sedih. Dibilang ibunya anak maling, ibunya anak pencuri. Apa iya benar begitu ya Allah? Kalau emang benar, aku yang salah. Ya cakep banget dah. Cakep banget dah. Cakep banget. Kalaupun anak ini benar-benar salah, dan anak ini benar-benar masuk ke Polda Jatim. Polda Jatim lagi yang gue sebut. Yang di sana juga temen semua juga. Ya kita ceramah aja tiap hari ntar di sono. Ya iyalah, masa iya didoain sama pemirsa. Salah masalah aja. Perbaiki aja, betul gak? Insya Allah. Anak itu Bu, Pak, kalau Bapak terima anak ini salah, dan Bapak terima juga anak ini dihukum, begitu dia masuk penjara, Allah kirim guru ngaji ke penjara. Ibu gak bisa ngajar ketika dia tidak di penjara, tapi begitu di dalam dia bisa ngaji. Begitu ibu kemudian nengokin anak ibu, 2 tahun ibu gak nengokin, begitu ibu tengokin ada yang azan. Ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buka ya, ini azan tausiah, bukan azan maghrib. Ibu nanya, yang azan siapa, enak banget. Sipir penjara bilang, itu anak ibu loh. Hah? Anak saya, Allah. Ibu nengokin tuh jam 5, ya kan? Sampai maghrib, begitu maghrib, anak ibu jadi imam. Allah. Nabi Adam tuh adem aja dia, nerima aja diusir di sorga. Tapi kan kemudian balik lagi ke sorga untuk selama-lamanya. Kemarin satu tempat sama setan, sekarang Nabi Adam gak ada setan. Ustaz, emang setan dulu di sorga? Ya kan ceritanya begitu tuh. Dua-duanya kan belum diusir zaman dulu, masih satu tempat kan? Betul gak? Masih satu tempat. Begitu Adam bisa memperbaiki dirinya, Adam kembali menikmati posisinya. Jadi tidak usah minta orang itu kemudian, misal begini, Bapak diomongin sama orang gitu loh. Pokoknya Bapak jadi jelek, jadi bau. Semua orang memandang Bapak jelek, Bapak bau. Terus Bapak menang nih. Begitu Bapak menang, Bapak menuntut nih supaya dia merehabilitasi nama. Gak perlu. Sebab yang ngejelekin nama Bapak juga Allah, yang bikin buruk nama Bapak juga Allah. Biar aja udah dia yang memperbaiki nama Bapak lagi, insya Allah. Kita baca dulu bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Pemirsa ikut ya. Allahumma. Anta Rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Ana abduka. Ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dikabul doa kita semua oleh Allah SWT. Amin. Amin.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan tiba saatnya kita sampai di segmentasi tanya jawab. Waktu kita tidak panjang, insya Allah ini akan dijawab oleh guru-guru kita. Secara singkat kami persilakan kepada penanya yang pertama yang akan dijawab oleh Ustadz Yusuf Mansur dari Ed Farid. Saya sudah lama menunggu panggilan pekerjaan, tetapi justru penawaran nikah yang lebih banyak. Mohon pencerahan, apa ada yang salah dengan istighfar saya? Keren. Iya. Enggak ada yang salah, itu kan petunjuk dari Allah ya. Sementara banyak orang minta jodoh nggak datang. Udah nikah aja. Dan Allah kan janji siapa yang nikah nanti Allah banyakin rezekinya gitu. Saya doain mudah-mudahan bisa menikah dan banyak rezekinya, amin. Sangat singkat dan sangat jelas sekali. Kemudian untuk Kang Ari, apakah dengan membaca istighfar mampu menghilangkan penyakit hati seperti was-was, gelisah, iri, dan sejenisnya? Istighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah. Ketika minta ampun kepada Allah, berpasrah kepada Allah. Ketika berpasrah kepada Allah, maka dirinya menjadi nol. Lalu bergantung kepada Allah, Allah Maha Esa, satu. Matematikanya 1 dibagi 0 tak terhingga. Nah, kepasrahan itu tak terhingga ketika hati istighfar dengan 0, gantungkan kepada Allah, maka lapang lagi. 1 bagi 0 tak terhingga. Matematika ESQ. Wah, luar biasa. Kayaknya tepuk tangan juga biar semangat kita ini. Baik, yang berikutnya Ustadz Yusuf Mansur. Sayyidul Istighfar itu ada di dalam Al-Maksurat. Jadi mana yang lebih utama? Ya semua utama. Makanya kan zikir itu boleh sambil jalan, sambil bergerak, sambil qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sambil nyetir, sambil beraktivitas. Karena emang panjang zikir kalau kita layanin, kalau kita baca, Masya Allah zikir itu pagi ketemu pagi isinya memang zikir gitu. Nah, Sayyidul Istighfar kan juga dimintanya nggak banyak-banyak, 1 kali aja pagi, 1 kali sore, beres dah. Ya, nggak apal baca aja. Tapi yang penting kita memahami, dan hari ini kita sudah belajar komplit insya Allah tentang Sayyidul Istighfar. Baik Kang Ari, bagaimanakah tips agar istighfar dengan khusyuk? Sebab saat beristighfar masih banyak yang berseliweran di dalam kepala. Cinta pada Allah di atas segala-galanya, itu dulu. Kalau kita sudah meletakkan Allah di atas segala-galanya, maka dunia tidak lagi indah, neraka tak lagi rasa panas gitu. Ini kuncinya. Jadi kebahagiaan kita itu terletak bukan hanya karena pada istighfarnya, tetapi sejauh mana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai Allah di atas cinta kita kepada diri sendiri, cintai Allah di atas cinta kita kepada keluarga segalanya, hanya Allah yang di hati, maka insya Allah hidup bahagia. Baik, kembali ke Ustadz Yusuf Mansur. Sejak saya menyaksikan Ustadz memaparkan tentang Sayyidul Istighfar, saya sudah mulai mendawamkan istighfar tersebut. Tetapi mengapa masih belum menemukan ketentraman? Ya kan baru, di TV One juga baru. Terusin aja dulu. Ya, amalan itu kayak pisau, mesti diasah terus gitu, sampai dia tajam gitu, sampai keluar cahayanya gitu. Ya ibarat cilembu sampai ubinya keluar madu gitu. Oke, yang berikutnya untuk Kang Ari. Apakah dengan istighfar bisa membuat orang menjadi cerdas dan sukses? Tentu, harus. Ini penemuan ilmiah terbaru bahwa fungsi otak itu tidak bekerja normal ketika katakan optimum maksud saya, ketika gelombang otak itu 7 Hz. Ketika gelombang 7 Hz, Archimedes menemukan tentang teori Archimedes. Ketika otak dalam keadaan tenang, maka Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Dan ketika orang berada dalam keadaan rileks, maka 1000 ide-ide akan lahir. Istighfar adalah membuat hati menjadi kosong, pikiran menjadi jernih, ide-ide mudah terbaca dan cerdas spiritual dia. Makanya itu juga menjawab kenapa anak-anak yang ngapal-ngapal Quran cerdas-cerdas ya. Cerdas-cerdas dia. Masya Allah. Karena ketika dia membaca semua ya Kang Ari ya. Oh iya, ketika membaca Quran itu kan bukan hanya bacaannya, bukan hanya artinya, tapi ketika dia mampu membaca dengan benar qalqalah tajwidnya. Misalnya alif lam mim. Itu gelombang otak langsung bergerak semua itu.
Oh gitu. Subhanallah. Iya, nah pada saat gelombang otak turun, pada saat itu ilmu apa aja masuk, tersimpan di hati, dalam banknya hati, disebut memory bank. Itu penemuan terbaru, sudah diajarkan di Al-Quran 1400 tahun lalu. Bayangkan, ketika zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Itu pindah tuh, otak langsung turun 14, 13, 12, 3, 4, 7, set simpan, bleng tersimpan. Maka itu Nabi nggak pernah lupa dengan Quran. Karena tersimpannya di subconscious, bukan disimpan di sini. Dan itu hanya terjadi ketika gelombang otak. Karena itu kol-kolah tajwidnya itu mesti Siap. betul. Tapi saya bukan gurunya ini. Kalau saya kan cuma ngebahasnya aja. Nah Kang, wilayah kecerdasan itu internal di dalam diri. Kemudian menyambung dengan pertanyaan tadi, menciptakan kesuksesan, cerdas dan sukses. Letak kecerdasan dan suksesnya di mana kaitannya? Gampang, bahagia dulu baru sukses. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bizikrillah. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang hati tentram. Ketika tentram, orang akan bisa mengeluarkan ide-ide, jalan-jalan pintu terbuka, cemerlang. Tapi kalau pikirannya butek, manyun, cuka sama kukusan, cuka itu adalah asam, mulutnya mancung kayak kukusan. Cuka sama kukusan. Cuka sama kukusan, dapat aja istilahnya. Ya, pikiran buntu, nggak bisa apa-apa. Butek. Nah, orang yang istighfar, orang zikir, baca Quran, idenya brilian. Jadi pantat dandang zaman dulu. Sekarang udah nggak ada ya? Hah? Udah nggak pakai ya? Dandang masih dipakai? Pantat hitam gitu? Oh masih. Masih ada lagi. Baik, selanjutnya untuk Ustaz Yusuf Mansur. Sekarang usia kandungan saya 9 bulan lebih 3 minggu, tetapi belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Apakah bisa diselesaikan dengan syahidul istighfar? Bisa sambil jalan ke rumah sakit. Iya, silahkan ya, langsung ke rumah sakit. Jawabannya secara singkat? Ya begitu mah. Udah. Mungkin ditunggu dulu apa nanti dengan syahidul istighfar langsung keluar, apa nanti sesar begitu? Ya udah sambil istighfar sambil ke rumah sakit dah. Beruan ya. Baik, kembali ke Kang Ari. Saya mengamalkan istighfar, tetapi sebagian keluarga saya belum mengamalkannya, sehingga ada suasana di keluarga itu masih ada saja masalah. Pasti orang yang tidak istighfar akan menghukum dirinya, self punishment. Orang yang menghukum dirinya akan suka menyakiti dirinya. Orang yang menyakiti dirinya self destruction, merusak dirinya. Dan kerusakan seperti itu menimbulkan orang bunuh diri itu dalam 4 detik satu orang di dunia bunuh diri. Nah, istighfar itu membebaskan itu semua. Bayangkan sebelum masuk neraka aja Allah sudah bebaskan di muka bumi dengan istighfar. Inilah Allah yang maha pengasih penyayang, membuat hati tentram bahagia sebelum di sorga, di dunia saja sudah diberikan istighfar. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya nih Kang Hari. Jadi apakah dengan istighfar mampu menyembuhkan segala sesuatu penyakit? Nah, tergantung, kalau sakit batuk pilek ya mintalah batuk pileknya gitu kan. Tetapi yang pasti secara spiritual, secara psikologis, orang yang tenang maka jantungnya lebih stabil. Orang yang hati tentram, tekanan darahnya pasti lebih rendah. Tapi orang yang pemarah, orang yang banyak dendam, tekanan darah tinggi, asam urat tinggi, maka dia akan cepat mati. Nih Mas Agung ada pertanyaan juga Siap, nih. silakan Kiai. Pak Ustadz, panjang banget A-nya. Tolong aku, hati ini penuh dengan rasa kesel dan sebel. Aku udah istighfar masih kesel dan sebel. Ya, hadoh. Ya. Gimana nih Ustadz? Tunggu bentar lagi, abis ini lu makan timun suri, insya Allah udah gak kesel lagi. Insya Allah lah ya. Jadi pertanyaannya apa dia itu Ustaz? Itu gimana caranya? Cuma sebel doang udah itu ya? istighfar masih sebel katanya. Amalin Sayyidul Istighfar ya. Istighfar insya Allah. Oke, untuk Ustaz Yusuf Tadi kita Mansur. doain ya yang hamil ya, udah lewat. Insya Allah ya. Minggu Amin, gitu, mudah-mudahan nggak ada amin, apa-apa ya. amin. Amin. Baik, selanjutnya masih ada waktu, ada sekitar 5 menit. Ustaz Yusuf Mansur, mana yang lebih utama, sholawat atau istighfar? Dua-duanya dibaca aja. Dua-duanya dibaca. Jadi sholawat dulu boleh, istighfar dulu boleh. Istighfar dulu boleh, sholawat dulu boleh. Amalan mah kayak jurus, Bu. Ada yang cuma punya 1 jurus, kalau lawannya punya 2 jurus kalah kita. Nah, tapi kalau kita punya 10 jurus, ya kan modalnya banyak gitu. Jadi ada sholawat, ada istighfar, ada tasbih, ya kan? Ada apa lagi tuh? Ada sedekah, ada birrul walidain, ada baik sama tetangga dan segala macamnya. Nuntut ilmu. Terus. Baik, selanjutnya Kang Ari.
apakah dengan istighfar mampu membuat suami saya kembali taat beribadah? Insya Allah istighfar yang dibarengi dengan amal soleh. Kita berbuat baik, kita menunjukkan hati yang lurus, sikap yang bagus, senyum yang benar-benar tulus, ya suaminya akan berubah. Karena yang paling penting itu bukan bagaimana merubah suami, tapi bagaimana mengubah kita Itu untuk dia. bisa menerima sikap suami yang tidurnya ngorok misalnya. Itu dia. Luar biasa. Iya, Jadi ke kita ya. kita yang berubah dulu. Iya. Karena yang paling utama itu bagaimana kita misalnya bisa melihat suami yang seperti itu, kelakuan seperti itu, dan kita mengatakan, "Aduh, semakin lucu deh kalau lagi marah-marah." Ya Allah. Itu kan. Itu saya gitu. Saya gitu. Bagaimana saya menerima kelakuan teman. Iya, terima. Iya. Terima, justru setiap kali ada teman yang Mantap. berbuat seperti itu, ada yang memfitnah, menyakiti, alhamdulillah bisa melatih hati Lucu kita, gitu jadi. menambah, makin lucu, makin kita mencintai Allah. Allah. Kalau begini nampaknya hati itu lapang banget gitu ya. Lapang. Padahal prakteknya itu kan susah banget gitu ya. Iya, Istighfar rugi sama ya. marah gitu. Astagfirullah. Baik, Ya. mungkin masih ada waktu lagi? Ya, oke. Untuk Ustadz Yusuf Mansur, apakah kita bisa membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita? Bisa. Dan bahkan di dalam Al-Quran kan, ya bahwa kita tidak dianjurkan hanya untuk diri kita sendiri, tapi walil mu'minin wal mu'minat. Dan kita kan berhutang sama setiap kaum muslimin mukminat. Setiap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita berhutang sama mereka. Karena setiap sholat Jumat aja kita didoain kan. Kalau lagi khutbah Jumat tuh khotib kan, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat gitu. Jadi kita punya hutang sama setiap kaum muslimin muslimat yang lain, karena mereka mendoakan kita. Nah, seyogianya kita bayar hutang itu, kita pun mendoakan mereka juga. Masya Allah. Baik, mungkin yang terakhir Kang Ari secara singkat, apa hanya dengan istighfar dosa-dosa yang lampau mampu terampuni? Yang penting percaya dan positive thinking sama Allah, jangan berpikir negatif sama Allah. Kalau kita berpikir seperti itu, Allah sesuaikan hambanya. Kalau baik, baiklah dia. Kalau buruk, buruklah dia. Kalau kita percaya yakin Allah mengampuni, Allah ampuni. Allah lebih baik dari pikiran kita. Jaga pikiran kita. Pokoknya yakin ya Allah ngampunin dah ya. Percaya insya Allah. Karena Allah itu begitu, maha pengampun. Allah. Allah Ustaz, maha ada indah, tambahan? maha Silakan. segala. Ya, tinggal kita minta kepada Allah agar semua amal ibadah kita ini, ya enggak, Amin. istiqomah. Jangan ntar baca, ntar enggak. Ntar baca, ntar enggak. Ntar baca, ntar enggak. Tapi baca terus. Nanti kalau udah istiqomah, tambahin lagi dosisnya. Tambahin lagi dosisnya. Tambahin lagi dosisnya. Sampai kemudian kita istiqomah sampai akhir hayat. Baik, terima kasih kedua guru-guru kita yang telah menyampaikan paparan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita yang masih di dalam suasana bulan suci Ramadan masih punya waktu untuk terus-menerus memperbaiki diri. Dan insya Allah ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, seperti yang dijanjikan, kita menjadi orang yang sempurna, kembali fitrah, kembali kepada agama yang benar. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok kami akan kembali hadir dari Masjid Al-Huriyah, Jalan Kembang Mulia Puri Indah, Kembangan Selatan, Komplek SPS Blok D, Jakarta Barat, dengan penceramah Ustadz Abi Maki dan Ustadz Das'at Latif Agung Isulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon kepada Allah, kita rundukkan wajah kita tengadahkan tangan kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab
Allahumma ya Allah, hari ini kami berpuasa karena Engkau. Kami tidak makan karena Engkau. Kami tidak minum karena Engkau. Kami bersyukur Engkau berikan kami bulan yang penuh rahmat dan barokah. Maka terimalah amal ibadah puasa kami ini ya Rob. Ya Rob, apabila ini puasa yang terakhir, kami menjadikanlah puasa ini yang paling baik ya Rob. Apabila ini menjadi puasa yang mungkin Ramadan kami tidak ketemu Ramadan depan, maka jadikan Ramadan yang menjadi maghfirah untuk kami semuanya ya Rob. Tapi kami mohon padamu panjangkan umur kami ya Rob, agar kami mampu bertemu dengan Ramadan di masa yang akan datang, hingga kami bisa menambah amal ibadah sebelum kami berjumpa dengan Engkau. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ya Rob, agar bangsa kami ini kembali damai, bangsa ini terjaga. Di sini ada 250 juta masyarakat, 80%-nya adalah umat Islam. Maka lindungilah bangsa ini, agar bangsa ini menjadi kado terindah yang membuat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.